Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semangat pagi semuanya. Tanggal 23 Juli 2025 ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini. Di sini jam 8 lebih sedikit. Aku lagi sambil ngerebus tulang. Aku mau bikin sop hari ini teman-teman. Jadi kemungkinan besar video ini akan tayang besok karena hari ini sudah ada video. Dan kebetulan besok itu Mas Tulus ada kerjaan teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa buat nambah-nambah nasi box ya. Aku sih niatnya kalau memang kerjaan di hari Kamis itu ada saweran, insya Allah niatnya sawerannya aku niatin buat nasi box. Kalau memang Allah izinkan, sekali lagi ini hanya niat ya teman-teman. Katanya kan kalau kita niat baik itu Allah langsung catat ya kan. Kalau niat buruk itu Allah 3 kali kasih kesempatan. Jadi ya nggak tahu lihat besok, tapi saya niatnya emang seperti itu. Nanti kalau buat nambahin cukup ya alhamdulillah, nggak juga gimana lagi. Yang penting aku udah niat dulu aja karena kurangnya masih banyak banget teman-teman. Per pagi ini masih di angka 2 jutaan lah, anggaplah 2 juta lah mentok ya, 2 juta bisa untuk nambahin sedekah nasi boxnya. Jadi ya waktunya sudah tinggal besok. Ini sudah hari Rabu, Kamis harusnya sudah belanja, tapi ya wis lah. Yang penting niat dulu ya, Allah yang ijabah ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton ya. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Kalian yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe mungkin berkenan subscribe. Boleh pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah buat kita semua ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya perkara semoga segera selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keuangannya, pekerjaannya, usahanya, keluarganya sedang kurang baik-baik saja. Semoga apapun yang sedang kurang baik tadi segera Allah perbaiki. Semoga Allah kabul hajat kita menjadi sesuai dengan harapan kita. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan juga hutangnya segera lunas ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Banyak yang suka bertanya, bagaimana enak rasanya jadi Mas Tulus? Waduh, enak nggak enak sih. Cuman kalau saya nikmatin teman-teman. Jadi nggak mau yang pusing-pusing banget lah. Nanti malah saya stres, saya sakit. Malah banyak orang yang kehilangan, salah satunya keluarga saya nanti. Jadi ya udah, aku nggak semudah yang kalian lihat sebetulnya. Apalagi pas
Teman-teman tuh baru tahu fakta kalau Mas Tulus tuh introvert ya aslinya. Meskipun depan kamera aku harus ngomong, kerjaanku harus tempat rame ya kan, harus harus ngibur orang, harus ketawa-ketawa depan orang. Kadang harus ya apapun caranya orang ketawa lah, aneh-aneh lah entertain kita di panggung. Cuma sisi lain sebetulnya saya lebih suka diem daripada bicara. Mungkin kalian baru tahu fakta itu. Cuma ya inilah saya harus profesional. Allah kasih saya sifat suka diem tapi pekerjaan saya harus bicara, itu ya ketentuannya Allah. Jadi ya profesional aja ya. Hari ini kita bahas apa? Aku sih sebetulnya juga ini sudah bukan hal yang mengagetkan ya buat aku ya, karena dari hitungan-hitungan angka sebelumnya Eyang juga menyampaikan bahwa sorry, astagfirullahaladzim, di gempa yang terjadi di Alaska, kemudian di beberapa tempat yang kita hitung kemarin itu juga memang kita melihat ada potensi kalau ini akan bisa memicu tsunami, memicu apa bukan tsunami tapi sorry aktivitas gunung berapi. Dan salah satunya pagi ini tuh tiba-tiba Eyang sama Cerondol itu kayak fokus ngebahas Semeru sama erupsi nih, sama Merapi sorry, kok Semeru sama erupsi mana ngosik lambimu. Kalau urusono balungan kalau tunggu ngesop. Piye carane ben mbok semburen karo genihah. Senengane ganggu wong ngomong-ngomongan. Tiba-tiba itu kayak Eyang sama Cerondol tadi sempat ngebahas soal Semeru sama Merapi yang erupsi kan. Dan aku juga dapat info dari teman-teman Mas Tulus erupsi apa? Semeru erupsi, Merapi juga erupsi, dan tiba-tiba aja tadi ngobrolin itu gitu. Dan agak sedikit mencengangkan karena ada istilah kalau yang disampaikan Eyang sama Cerondol itu mereka lagi meluapkan emosi. Emosi apa sebetulnya? Nanti kita akan coba jabarkan lebih jauh ya. Sebelumnya teman-teman, saya nggak bisa bilang apa-apa selain minta doanya. Kalian tahu nggak kalau pas kita mau nasi box terus kita belum cukup rasanya gimana? Rasanya saya ngerasa sangat bersalah banget tahu. Sumpah, saya ngerasa kayak apalagi tim masak nanti kita pakai baju pink ya Mong, kan lu ada baju pink, nanti kita belum pernah lo bagi nasi box pakai baju pink. Rasanya tuh kayak ngebayangin omongan mereka tuh jadi yang ya Allah ya Rob kayak sakit. Andai aku bisa mengcover semuanya aku akan cover itu, cuma ya nggak tahu lah teman-teman, ini kan hari Rabu ya, hari Kamis kita terakhir untuk belanja, jadi mudah-mudahan masih ada waktu, masih ada keajaiban tangan Allah di situ. Dan nggak tahu nanti apakah dicukupkan atau tidak, kita serahkan sama Allah. Minus paling tidak mentok-mentok di angka 2 juta, 1,8, 1,9, 2 juta lah maksimal. Itu terakhir yang harus mencukupi kebutuhan kita, dan waktunya tinggal 1 hari ya. Tinggal besok, tinggal pas video ini tayang. Jadi ngedadak juga apakah bisa atau enggak, aku juga bingung, aku nggak bisa jawab apa-apa. Udahlah pokoknya pasrah sama Allah, apa yang Allah berikan, apa yang Allah harapkan, apa yang Allah kehendaki. Harapan kita tetap kita optimis, semoga sedekah nasi box kita Masya Allah izinkan ada, Masya Allah cukupkan, Masya Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita, amin. Cuma sekali lagi kita serahkan semuanya sama Allah ya. Mungkin ada yang nonton, ada yang pengen bantu, ya kita nggak tahu kalau 2 juta satu orang 200.000, kalau 10 orang sudah bisa kita selenggarakan. Jadi kalau teman-teman masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Sedekah Bibi juga tolong dibantu, saya sematkan paling atas ya di komentar, rekeningnya BNI atas nama Tulus Rianto. Aku sih jujur ya teman-teman, kalau misalnya ternyata besok itu, ya aku nggak pernah tahu budgetku, kalau ada acara sama teman itu nggak pernah, ya antara 500 sampai 1 juta lah honorku tuh biasanya sekali perform. Cuma nggak tahu kalau temanku tuh ngasih berapa ya. Kadang-kadang dia minta tolong ya Tulus ini gini ini acaranya gini. Jadi aku tuh nggak pernah ngomongin budget kalau sama teman-teman itu, ya antara 500 sampai 1 juta itulah standarnya. Kalau MC akad ya 1 juta sampai 1,5 juta. MC akad, MC resepsi emang segitu kan budget di Jakarta. Cuma yang kali ini tuh aku nggak tahu, kan temen juga yang lempar, jadi aku nggak ya udah yang penting ada kerjaan aja lah gitu, aku nggak mikir bahwa nanti bayaran harus berapa. Cuman aku jujur teman-teman, kalau besok ini Allah berikan aku rezeki 2 juta rupiah untuk bayaranku besok, aku lillahi ta'ala lapang dada, aku terima dengan ikhlas.
uangnya aku buat nambahin nasi box kalau emang Allah izinkan. Sekali lagi nih kehendak Allah ya. Cuman ya nggak tahu, kayak ayo gak mungkin. Cuman kan kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba temanku ngasih 2 juta. Nggak tahu, kayaknya nggak mungkin sih, belum pernah nyanyi di Jakarta dibayar segitu. Kalau di luar kota ya lebih dari segitu, cuman kalau di Jakarta belum pernah. Maksimal di angka 1,5 itu sekali perform untuk di Jakarta, cuman ya nggak tahu. Kita pasrahkan sama Allah ya. Terima kasih banyak yang sudah bantu, sudah mendoakan tanpa terkecuali saja. Semoga doa jenengan diaminkan, dikabul sama Allah, amin. Dan semoga sedekahnya jenengan yang sudah sedekah nasi box, sedekah bumi, sudah bagi rezeki ke saya juga, terima kasih banyak. Jujur itu juga bagian dari rezeki-rezeki yang kalian kirimkan yang di BRI misalnya. Kayak kemarin ada transfer 500, sorry, ya 500, 1 juta apa 500 ya kemarin. Yang 2,5 buat nasi box, yang 500, pokoknya dibagi-bagi lah intinya. Ada beberapa yang dibagi buat saya ceritanya. Beliau pesan buat Mas Tulus aja, sisanya buat ini nih. Tapi itu nggak saya ambil. Itu juga sudah yang saya masukkan ke nasi box. Jadi sudah include dengan itu. Cuman sepertinya juga masih kurang. Jadi ya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih ya lewat tangan-tangan jenengan yang sudah berbagi ke saya juga, terima kasih banyak. Semoga sedekahnya Allah berkahi usaha, keluarga, dan juga sih guys. Aku tuh cengeng banget sih orangnya. Astagfirullahaladzim. Ya ngerasa seneng aja bisa sedekah, tapi lewat sedekah dari orang lain. Jadi ya menurutku sih itu hakku ya, karena teman-teman udah ngasih, jadi ya terserah mau aku larikan kemana kan. Jadi ya aku niatkan buat nasi box aja, karena kalau bantu secara pribadi kan aku belum bisa. Pokoknya matur sembah nuwun, terima kasih. Gusti Allah memberkahi jenengan, usaha, keluarga, dan juga usianya, amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa disampaikan, diterima sesuai dengan tujuannya, amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah, amin. Amin ya Allah. Anak-anakku sekarang lagi sensitif teman-teman. Jadi kalau aku tiba-tiba ngomongin kayak gini tuh air mataku tuh keluar, mereka suka marah gitu. Sampean tuh nyuruh saya nggak nangis, sampean tuh nyuruh saya kuat, sampean tuh nyuruh saya untuk nggak nangisin orang tua saya. Kadang-kadang kan ada ya yang orang tuanya itu terpuruk, ada yang orang tuanya susah, ada yang orang tuanya lagi sakit parah ya, lagi orang tuanya lagi nikmatin karmanya lah istilahnya gitu. Cuman anak-anak kadang-kadang kan nangis ya. Kadang-kadang cerita sama aku yang bapakku lagi gini, mamaku lagi gini, bapakku mau cerai, mamaku mau cerai, istilahnya nangis gitu. So aku bilangin nggak boleh nangis ya, tetap harus semangat. Cuman kadang-kadang kalau pas aku nangis, mereka suka protes. Kamu kok ngajarin kami nggak nangis tapi kamu nangis. Kuwi jenenge jarkoni, iso ngajar ra iso nglakoni. Ngapunten ya sayang-sayangku. Baik, teman-teman yang pesan minyak bidara, sementara saya close dulu, nggak ada barangnya teman, sorry. Nanti awal bulan saya informasikan lagi apakah sudah ada barangnya ya, oke? Terima kasih banyak yang sudah pesan, yang sudah sampai, semoga manfaat jadi obat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, openingnya lama banget lagi, udah 12 menit nih. Maaf teman-teman yang nggak suka di skip aja ya. Saya minta maaf ya orang baik, karena ya saya begini orangnya. Intermezzonya ada aja gitu. Jadi kemarin itu, bukan kemarin, tadi pagi, dari kemarin juga ada beberapa yang info soal Mas Tulus bener loh intuisinya. Jadi kalau kita kan kalau baca intuisi itu elemennya apa ya kan, elemennya tanah, kita lihat memang ada potensi terkait dengan apa, tanah yang bisa apa itu terbuka, kemudian tanah yang longsor segala macam. Salah satu intuisi yang muncul tuh adalah erupsinya gunung, dan bahkan yang di Alaska juga saya lihat intuisi yang saya baca mengarah ke gunung yang juga akan ikut-ikut erupsi, salah satunya di gunung yang ada di Indonesia. Tadi ketika saya coba ngobrol sama Eyang soal apa Semeru dan juga Merapi, karena kan memang Eyang dan Cerondol itu merupakan bagian dari mereka. Ada organisasi yang saya nggak bisa sebutkan organisasinya apa. Ya saya bilang organisasi kalau versi kita, kalau bagi kita tuh organisasi. Jadi kadang ke Gunung Batur, kadang ke Gunung Agung, kadang ke Kelut, kadang ke Semeru, kadang ke Merapi. Jadi ada semacam pergumulan ya, ya apa sih kalau bahasa kita tuh majelis gitu loh guys. Kayak ada perkumpulan yang
Terkadang itu memang mereka sering ke situ. Jadi update banget sih kalau nanya-nanya Merapi kepada Eyang sama Cerondol tuh update. Karena mereka sedikit banyaknya tahu seluk-beluknya. Dan ketika aku tanya, eh Merapi sama Semeru tuh lagi kenapa ya? Yang aku bilang, kok abis gempa ada aktivitas ini kok tiba-tiba apa namanya tiba-tiba ada erupsi gitu dengan gempa yang sebelumnya. Jujur teman-teman, pas tadi Eyang bilang Merapi sama kalau Semeru itu lagi ngeluarin emosi lagi meluapkan emosinya mereka, lagi meluapkan sesuatu katanya. Aku sih nggak ngerti ya teman-teman, apa memang ada pembalakan yang kita nggak tahu soalnya kan kalau gunung-gunung gitu biasanya kan ada apa ya kayak pasir-pasir gitu kan. Dan kalau yang saya dapatkan info dari Cerondol tuh kayak memang ada mafia-mafianya yang justru sebetulnya jadi rezeki tapi malah jadi satu perusak, yang kedua jadi zolim gitu loh. Ada dasar kezoliman di balik tambang pasir itu. Cuman aku nggak tahu ya, aku no komen soal itu. Cuman tadi dia bilangnya begitu. Nah pas yang bilang soal peluapan emosi, Semeru sama Merapi itu lagi meluapkan emosi, itu aku tanya kenapa kok simbolnya seperti itu. Dan pas yang ngomong gini, saya pribadi ya aku pribadi sebenarnya nggak mau sampai ada orang lari-larian, orang dikejar-kejar sama awan, orang dikejar-kejar sama abu vulkanik. Neng kono ki mau, pikiranku sudah kemana-mana. Aku ingat banget ya, Semeru sama Merapi itu kan pernah erupsi besar sekali. Dan lagi saya katakan kita patut bersyukur dengan adanya pengayoman dari leluhur Nusantara. Jadi aku tuh juga nggak gimana ya, di Indonesia ini kan banyak sekali orang-orang yang menyangkal soal leluhur, soal wali songo, soal apapun lah itu hak masing-masing sebetulnya. Berkeyakinanlah seperti hal yang kalian yakini kalau emang kalian percaya. Cuman ya kembali ke kita masing-masing. Cuman mau percaya mau enggak, kenapa kita tuh terkesan disangkal, terkesan menyangkal, terkesan ditunda ya segala sesuatunya. Itu tuh karena campur tangan leluhur kita loh teman-teman. Salah satunya ya, bukan utama. Jadi ada doa dari para wali. Kenapa Allah menempatkan orang-orang berkaromah di beberapa sisi di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, semuanya itu Allah punya tujuan. Ada beberapa di antara mereka yang kemarin sempat aku celetukan kalau mereka tuh sebetulnya ada yang meninggal dalam tanda kutip, tapi ternyata mereka tuh kayak muksa karena memang pengen masih ngawal, masih pengen cover anak cucunya. Itu tuh satu hal yang menyedihkan menurut saya. Sedihnya sedih karena rasa sayang mereka tuh luar biasa kepada kita. Jadi pas Eyang ngomongnya, aku bayanganku ya orang lari-larian, ada kambing, sapi yang lari ketimpa asap segala macam tuh kayak yang menyedihkan banget di kepalaku gitu loh guys. Jadi Eyang sangat-sangat berpikir bahwa saya nggak mau hal seperti itu terjadi lagi. Jadi kami masih terus akan usahakan semuanya akan baik-baik saja. Dan luapan emosi ini sebetulnya hanya untuk pelepasan saja teman-teman. Jadi tidak besar, secara garis besar supaya garis besar supaya tidak besar. Bukan tidak besar, tapi supaya tidak besar. Sehingga ada luapan-luapan itu. Ditambah lagi dengan oknum-oknum yang disampaikan Cerondol tadi soal ini. Jadi kadang-kadang piye sih guys, kalau kita tuh dikasih rezeki, tapi rezekinya kita terima, tapi justru kita nggak tahu diri gitu. Nggak paham nggak maksudnya? Kayak kamu tuh saya ngasih pinjam kamu tanah buat nanam padi, ya padi. Tapi padi itu pas panen kamu nggak ngasih saya, secara garis besar mungkin saya akan terima-terima saja, karena saya sudah membantu menyewakan tanah. Tapi alangkah baiknya adabmu terhadap orang yang punya tanah ini kamu kasih, nggak ketang sekilo. Paham nggak maksudnya Mas Tulus? Jadi ya apa ya, wujud syukurmu, wujud terima kasihmu kepada alam itu apa? Itu yang sudah mulai berkurang gitu loh. Nalah adab, artinya adab di sini bukan sekedar cuma kayak yang uang yang kamu dapat harus kamu sedekahkan. Itu juga sebagian dari kewajiban kita, karena 2,5% uang yang kita punya itu punya hak orang lain, bukan hak kita. Fakir, miskin, janda terlantar dan sebagainya. Jadi hal seperti itu sudah sangat berkurang, sudah jauh sekali. Itu yang disampaikan yang tadi. Sehingga banyak
banyak hal-hal yang sepertinya memang perlu diperbaiki lagi, diluruskan lagi bahwa apa ya tadi sama kayak sesuatu yang sudah dikasih tapi nggak sama aja kayak kita tuh kalau kayak kita tuh nggak gelar sedekah bumi misalnya ya kita punya desa kita punya tempat kita dikasih bumi sama Allah buat kita nanam tapi kita malah sedekah berarti apa kita nggak berterima kasih dong dengan apa yang sudah Tuhan berikan wujud sedekah bumi itu sebetulnya itu nah kurang lebih yang disampaikan Eyang itu maknanya seperti itu dan saya juga nggak peduli dengan orang-orang yang tidak percaya dengan leluhur, dengan apa wali songo dan lain sebagainya. Aku nggak peduli soal itu urusan masing-masing. Cuma kalau toh itu tidak nyata sekalipun, menurut saya adab yang ditanamkan leluhur kita buat kita itu jempol. Jadi adab berterima kasih, adab memberikan imbal balik dari apa yang sudah Tuhan berikan. Meskipun imbal balik di sini bukan berarti tumbal atau apa ya, tapi kayak sedekah balik atau tadi yang saya sampaikan adab kita berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita apalagi itu Tuhan apalagi Allah Subhanahu Wa Taala jadi ini satu hal yang penting sampai mana sih omonganku tapi ngerti nggak teman-teman maksudku aku nggak bisa terlalu terbuka penyampaianku inilah kenapa banyak orang yang nggak suka Mas Tulus terkesan berbelit-belit atau seperti apa cuma aku yakin orang-orang yang paham nonton aku pasti akan ngerti. Cuman aku nggak bisa terbuka terlalu jauh soal ini. Ya itu aku. Kalau yang lain mungkin bisa seperti itu. Kalau aku nggak bisa. Sorry. Ya kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Aku nggak maksa teman-teman suka sama aku kok. Dengan pembahasanku. Jadi intinya adalah terkait dengan gunung erupsi Merapi dan juga Semeru ini sedang meluapkan emosinya. Sedang meluapkan sesuatu yang dilepaskan. Karena tadi wujud rasa syukur manusia yang kurang. Lagi dan lagi musibahnya karena kita sendiri. Dan yang beruntung adalah kita termasuknya karena kita tinggal di Indonesia. Indonesia dinaungi sama energi-energi yang bagus. Kalian coba cerna sendiri. Kenapa kok ada makam wali di sana? Kenapa ada makam karomah di sana? Kenapa di sana ada punden ini? Kenapa di sana ada situs ini? Kenapa tiang-tiang pancang Nusantara, pancernya Nusantara itu disebar di beberapa tempat? Secara tidak langsung ini tuh rencananya Allah sebetulnya. Coba kalian cerna sendiri. Kalau nggak ada itu, wes Pulau Jawa wes sebelah, banyak yang habis ramalan Jayabaya tuh udah banyak diilhami loh, dipercayai sama semua orang dan sebagian besar sudah terbukti. Tapi kita masih tidak sebesar yang di luar sana, jadi masih perlu bersyukur. Nah, terkait dengan erupsi Merapi dan juga Semeru, sorry saya minta teman-teman jangan anggap saya ngasih wejangan. Ini hanya ocehan saya yang saya obrolin sama Eyang dan secara tidak langsung sebetulnya aku menyampaikan apa yang Eyang sampaikan ke saya, ke kalian, semoga jadi pembenahan ya. Dan ketika tadi aku coba tanya, yang mungkin nggak ini terjadi seperti yang kalian harapkan, kalian sampaikan di awal, karena Eyang bilang saya cuman nggak mau sampai ada orang lari-larian dikejar sama abu. Saya nggak mau orang lari dikejar asap. Ketika saya tanyakan itu, Eyang nggak jawab secara garis besar, enggak, kayaknya enggak, gitu enggak ngomong kayak gitu. Tapi beliau cuman yang, semoga kita semua bisa mengusahakan itu. Semoga apa ya tadi? Apa ya tadi Dol? Moga-moga Gusti ijabah. Hanya itu tadi. Jadi kayak yang gimana ya? Pas kalau kita tuh nanya, simpelnya begini, aku tanya sama yang erupsi Merapi sama Semeru bisa gede nggak sih? Bisa bahaya nggak? Ini simpelnya begitu ya, saya nanya begitu. Yang cuman kayak jawaban yang kita dengar tuh kayak, ya udah kita doa sama-sama semoga tidak besar. Jadi nggak ada jawaban akan besar atau akan kecil, tapi masih akan kami usahakan. Moga-moga Gusti ngijabai. Jadi semoga Allah mengijabah. Ya sama aja kita minta sama yang punya hidup. Sama aja kita minta sama yang punya gunung toh. Sama yang punya segala sesuatu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak besar. Hanya itu jawabannya. Jadi dalam tanda kutip di sini aku juga tidak bisa memastikan secara khusus dari hitungan angka dan lain sebagainya. Apakah ada peningkatan aktivitas kegempaannya, aktivitas gunungnya, apakah ada peningkatan dan lain sebagainya. Aku tidak bisa memastikan soal itu. Aku tidak bisa mencerna secara jauh apakah memang ini akan besar atau tidak. Cuma kalau dari yang saya baca, dari angka-angka yang saya baca, ini maaf ini spekulasi saya pribadi.
sangat-sangat mungkin kalau erupsi Merapi dan Semeru ini akan ada peningkatan. Jadi aku minta untuk hati-hati dan waspada untuk teman-teman yang tinggal di Semeru, dekat dengan Semeru atau Merapi, aktivitasnya juga sepertinya akan meningkat secara hitungan angka. Sorry, mohon maaf, ini hitungan angka. Secara hitungan angka saya melihat ada peningkatan aktivitas untuk Semeru dan juga Merapi. Sehingga hati-hati buat teman-teman yang tinggal di sekitar situ ya, perbatasan Jawa Tengah sama DIY, Yogyakarta pasti banyak manusia di situ kan. Jadi apakah akan besar banget atau enggak, aku nggak bisa jawab terlalu khusus, terlalu serius, tapi kalau dibaca dari angkanya peningkatannya ada, jadi hati-hati tentunya. Lalu dari ocehan-ocehan itu juga muncul satu statement yang disampaikan yang sama Cerondol juga bahwa ini juga akan mancing yang lain lagi, astagfirullahaladzim. Kayak semuanya lagi diluapkan, semuanya dikeluarkan. Kenapa? Kenapa bareng dengan Merapi dan Semeru itu banyak yang keluar? Kenapa banyak yang erupsi meskipun dengan skala kecil yang kayak 1.600, kayak 1.000 kilometer ya. Dari Anak Krakatau, kemudian lewat Topi Laki-Laki, bahkan Gunung Merapi di Sumatera. Ini disampaikan Eyang dan Cerondol akan bareng-bareng erupsi. Meskipun skalanya kecil. Jadi semuanya akan meluapkan. Supaya tidak ada salah satu titik yang besar. Paham maksudnya? Ada 5 lubang. Kalau keluarnya hanya di sini, sedangkan yang 4 ditutup, berarti yang sini akan besar kan? Oke, paham? Makanya 5-5-nya dibuka, dikeluarkan, supaya tidak besar. Kurang lebih filosofinya seperti itu. Sama tambahan satu info terakhir yang disampaikan hasil obrolan kita di bagian belakang. Sepertinya aku masih belum tahu, besok kan anak-anak dimandikan nih. Kebetulan besok mandinya di Jatim, anak-anak mandinya di Banyuwangi nih besok. Jadi besok aku bisa melihat di hari Kamis tuh aku akan korek-korek info dari mereka. Karena tadi ada celetukan soal gunung yang tidurnya sudah lama di Jawa Timur, yang sudah lama tidak aktif, akan ada peningkatan aktivitas. Jadi ini satu hal yang harus diwaspadai. Ada aktivitas gunung yang mungkin akan bangun di Jawa Timur. Ada gunung yang akan bangun di Jawa Timur. Jadi kayak simpelnya momen erupsi beberapa gunung secara bersamaan tadi sekaligus penyambutan soal gunung itu yang akan bangun lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada obrolan soal Probolinggo, Lumajang kemarin kalau kalian ingat ada gempa beberapa titik yang berubah-ubah titiknya. Bahkan kemungkinan berasal dari gunung yang juga dulunya aktif tapi tidak, sesarnya aktif di situ. Jadi ini salah satu poin yang sepertinya masih perlu ditingkatkan kewaspadaannya. Cuman ada sesuatu, cuman aku masih belum berani angkat terlalu jauh karena aku belum dapat info terlalu detail. Jadi sepertinya Lumajang, Probolinggo, soal yang kemarin gempa, ini ada satu titik tertentu atau mungkin bahkan titik baru yang perlu diwaspadai. Mudah-mudahan nanti ada beberapa ahli yang melakukan penelitian ya. Selebihnya nanti kita akan bahas di next video. Coba aku besok kan hari Kamis, Jumat, Sabtu tuh kan memang hari anak-anak untuk dimandikan. Jadi coba aku cari info dari mereka. Apakah ada info-info yang bisa menambahkan informasiku seputar Lumajang dan Probolinggo. Kalau kalian setuju tulis di kolom komentar gini aja. Setuju Mas Tulus bahas Lumajang Probolinggo. Biar Mas Tulus gak lupa ya. Nanti kalau sudah seperti itu Mas Tulus ingat-ingat, Mas Tulus cari bahannya. Kemudian Mas Tulus cari info dulu baru Mas Tulus bahas. Oke? Terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu tanpa terkecuali. Terima kasih. Saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Kemudian teman-teman yang sudah support saya juga terima kasih banyak. Sudah mendoakan, sudah menyemangati. Semoga apa yang saya sampaikan selalu manfaat. Ingat Mas Tulus itu bukan guru. Nggak ada murid atau guru di sini. Mas Tulus nggak pernah kasih wejangan. Ini hanya obrolan-obrolan ringan yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita untuk menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Terima kasih. Sehat berkah buat kita semua. Kalau saya ada salah-salah kata, mungkin terkesan kebinter atau apapun itu, saya minta maaf. Insyaallah kita ketemu di next video ya teman-teman ya. Kabul hajat kita semua. Amin ya Allah. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang saat ini lagi seret rezekinya semoga lancar lagi, amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, gajinya naik, ye.
Amin ya Allah. Naik jabatan bila perlu, amin. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen tuwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul, amin. Yang jual aset, warisan atau apapun itu semoga segera terjual. Amin ya Allah. Yang mau jualan atau mau buka usaha, saya doakan juga semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang laris manis ya. Amin. Yang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah terus Mbak Nun, teman-teman terima kasih banyak. Semoga sehat berkah buat kita semua. Ingat video ini akan tayang besok hari Kamis ya. Mudah-mudahan bisa segera diedit, bisa segera tayang. Besok tayang jam 11 di tanggal 24 Juli 2025. Oke, Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.